Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nangun Sat Kerti Loke Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali, era baru. Mari belajar bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengidentifikasi struktur teks eksposisi yang ada di kelas 10 semester ganjil. Baik, sebelum kita beranjak ke struktur, ada kalanya kita mengetahui apa definisi dari teks eksposisi beserta ciri-ciri dan fungsinya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai definisi dari teks eksposisi. Teks eksposisi itu merupakan suatu teks yang mengungkapkan suatu permasalahan atau peristiwa dengan satu argumen yang disertai dengan fakta. Nah, setelah definisi, adapun ciri-ciri dari teks eksposisi. Nah, yang pertama itu menjelaskan informasi pengetahuan, misalnya di bidang ekonomi, teknologi, budaya, dan pendidikan. Nah, kemudian ciri kedua dari teks eksposisi adalah informasi yang mengajak. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa yang baku. Setelah itu tidak memihak. Dan yang terakhir, terdapat argumen penulis yang disertai dengan fakta. Setelah ciri-ciri, kemudian ada fungsi dari teks eksposisi. Fungsi dari teks eksposisi itu adalah menyampaikan, mengungkapkan, menerangkan atau menguraikan suatu gagasan berupa pokok-pokok pemikiran mengenai suatu topik yang sifatnya fiksi dengan dasar argumentasi yang kuat. Nah, itulah penjelasan mengenai definisi, ciri-ciri, beserta fungsi dari teks eksposisi. Nah, sekarang kita beranjak ke pelajaran inti, yaitu struktur dari teks eksposisi. Nah, selain definisi, ciri-ciri, dan fungsi, teks eksposisi juga memiliki struktur. Strukturnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada tesis, kemudian ada argumen, dan yang terakhir ada penegasan ulang. Nah, sekarang saya akan menjelaskan satu persatu dari ketiga struktur tersebut. Yang pertama adalah tesis. Tesis adalah bagian pembuka dari teks eksposisi. Tesis merupakan pernyataan pendapat dari penulis secara pribadi tentang topik atau masalah yang dibahas. Setelah tesis, ada argumen. Argumen adalah bagian dari penulisan teks eksposisi yang berisi tentang alasan-alasan yang mendukung atau memperkuat pendapat penulis pada bagian tesis tadi. Argumentasi ini bisa diambil dari hasil penelitian para ahli ataupun pendapat para pakar di bidang tertentu sehingga memperkuat pendapat pribadi si penulis. Nah, itu tadi pengertian mengenai tesis dan argumen. Nah, setelah ini ada satu pengertian lagi, yaitu pengertian penegasan ulang. Penegasan ulang ini memiliki pengertian sebagai berikut. Penegasan ulang adalah penegasan kembali pendapat penulis pada bagian tesis sehingga pembaca dapat lebih memahami sepenuhnya isi dari teks tersebut. Biasanya, penegasan ulang disertai dengan bukti-bukti pendukung dan merupakan bagian dari kesimpulan suatu teks yang dibuat oleh penulis. Nah, itu tadi merupakan pengertian dari ketiga struktur teks eksposisi. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari ketiga struktur tersebut. Nah, dilihat dari segi pengertiannya, tesis itu merupakan pendapat dari si penulis yang disertai dengan fakta dan penelitian para ahli. Nah, yang sudah digarisbawahi itu merupakan pendapat dari penulis pada suatu tesis. Fakta dari teks tersebut adalah yang sudah diberi garis biru. Silakan diperhatikan ya. Selain terdapat pendapat penulis dan fakta, tesis juga merupakan gambaran awal dari sebuah teks eksposisi. Nah, berikut ini merupakan contoh dari sebuah argumentasi. Nah, argumentasi juga ditandai dengan adanya fakta dan opini penulis sebuah teks eksposisi. Fakta ditandai dengan
garis bawah yang berwarna biru, sedangkan opini ditandai dengan garis bawah yang berwarna merah. Nah, yang terakhir adalah contoh dari penegasan ulang. Penegasan ulang tersebut merupakan penegasan kembali dari suatu teks eksposisi yang ditandai dengan kesimpulan dari penulis teks tersebut. Nah, kesimpulan dari penegasan ulang tersebut sudah ditandai dengan garis yang berwarna merah. Nah, tadi merupakan penjelasan dari mengidentifikasi struktur teks eksposisi. Tak lupa saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton pembelajaran bahasa Indonesia, dan akhir kata saya ucapkan Paramo Santi, Om Santi 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 Om.